Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hadir di tengah-tengah Anda, dan topik malam hari ini tidak bercacat celah. Bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan saya, Yohana Ibrahim. Saudara, tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Momentum terindah dalam hidup ini adalah saat seseorang bisa mencapai kesucian sesuai standar Allah. Orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah adalah orang-orang yang hidupnya kudus, adalah orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Jangankan manusia, setan dan kuasa gelap yang terkuat pun tidak dapat menaklukkan atau mengalahkannya. Tidak ada yang dapat mengganggu dan merusak hidup orang-orang yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Kalaupun orang-orang yang hidup kudus di hadapan Allah, hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah, misalnya seperti terkena musibah, kemudian bercanda, memiliki persoalan, pergumulan, dan tekanan, maka Allah menjadikan semua itu sebagai sarana untuk memberkatinya. Berkat di tengah-tengah kesulitan. Orang-orang yang hidup kudus, hidup tidak bercacat dan bercela di hadapan Allah adalah kekasih-kekasih Tuhan. Mereka pasti dilindungi Tuhan dengan perlindungannya yang khusus dan istimewa. Sebab orang yang mengistimewakan Tuhan adalah orang yang pasti diistimewakan Tuhan. Mengistimewakan Tuhan tidak cukup dengan datang ke gereja setiap minggu atau datang ke persekutuan doa setiap pertengahan minggu. Ini tidak cukup dan hanya menjadi aktivis, bahkan menjadi seorang rohaniwan atau pendeta. Mengistimewakan Tuhan adalah di setiap saat seseorang melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Setiap saat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini urusan besar, bahkan sekalipun yang sedang dihadapi atau digumuli adalah hal-hal sepele. Tetapi kalau itu menyenangkan hati Allah, itu hal besar. Jadi bukan soal kasusnya besar atau kecil, masalahnya terletak pada apakah melakukan sesuatu dan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengistimewakan Tuhan adalah orang yang menjaga perasaan Allah. Orang yang menjaga perasaan Allah tentu juga orang yang dijagai perasaannya oleh Tuhan. Tidak mungkin orang yang menjaga perasaan Allah lalu Allah tidak memperdulikan. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga perasaan Allah setiap saat, artinya selalu melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Itu berarti mengistimewakan Allah. Orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berharga dan bernilai di hadapan Allah. Menjadi orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah
atau hidup kudus itu menyelesaikan semua masalah. Dari masalah di bumi ini sampai kekekalan, memang ada masalah-masalah yang tidak segera dapat terselesaikan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak segera terpenuhi. Tetapi ujung-ujungnya akan selesai. Hebatnya persoalan-persoalan hidup, kesulitan-kesulitan hidup itu menjadi cara Allah mempersiapkan kita menerima berkat kekal atau berkat abadi. Kita semua pasti punya masalah. Selama kita hidup di bumi ini, pasti kita memiliki masalah. Tentu kita harus kita hadapi dengan tanggung jawab. Kita tidak hanya berdoa, Tuhan selesaikan masalah ini. Tidak boleh dan tidak bisa. Kita harus menghadapinya. Tetapi orang yang benar-benar berkomitmen untuk hidup suci, hidup berkenan di hadapan Allah, itu dipimpin Roh Kudus, diberi hikmat. Jika ada hal-hal yang membahayakan diri orang, di luar kemampuan dia menyelesaikannya, Tuhan pasti melindungi. Banyak orang Kristen yang membawa persoalan ke pendeta, minta didoakan. Juga dalam gereja, ia berdoa. Datang ke menara doa puasa, tetapi terus gelisah. Dia merasa bahwa persoalan itu terlampau besar baginya. Ketika kita hidup suci, hidup tidak bercacat celah, maka kita bisa merasakan bahwa tidak ada persoalan. Persoalan yang besar yang menenggelamkan kita. Ketika kita hidup suci, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah, pasti kita memiliki keyakinan. Ada keyakinan yang tumbuh bahwa Allah itu hidup. Dia hadir. Keyakinan yang tidak bisa diperoleh hanya karena mendengar khotbah atau karena bersekolah di perguruan tinggi teologi, tetapi keyakinan yang tumbuh ketika kita tidak menyentuh apa yang najis. Dalam menghadapi persoalan hidup, justru keyakinan kita akan Allah yang hidup ini, Allah yang nyata, Allah yang besar semakin bertumbuh. Sehingga kita memiliki kekuatan menghadapi masalah sebesar apapun. Kita memiliki ketahanan. Tentu di balik keyakinan kita yang kuat, kita juga memiliki pengharapan yang teguh karena Allah pasti menyelesaikan pada waktunya. Tetapi ironinya, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup ini dengan kesucian. Sebenarnya kebenaran ini sangat jelas dari Alkitab. Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Allah menghendaki agar kita hidup kudus supaya Bapa bisa memberkati, melindungi, dan menjaga kita. Sebab kalau orang tidak hidup kudus, maka orang itu tidak layak dijagai atau diberkati. Dia tidak pantas percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus pantas, yaitu hidup kudus, tidak bercacat, tak bercela. Menjadi orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, atau hidup kudus itu menyelesaikan
semua masalah. Demikian renungan malam untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Selamat menuju keperaduan. Tuhan Yesus memberkati.